Sebelumnya teman-teman, saya tidak pernah tahu apa itu kesurupan, apa itu kerasukan dan sejenisnya. Dari semenjak saya SD, SMP, SMA, saya kurang mengenal hal-hal yang seperti itu teman-teman. Hingga ketika saya masuk ke perguruan tinggi, awalnya ketika kita mau kegiatan mahasiswa kemahasiswaan di ujung wilayah Bone Bolango, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, dan desa tempat kita untuk buat kegiatan itu saat itu ya teman-teman sudah perbatasan aspal gitu. Nah kemudian dari situ saya lihat fenomena dengan mata kepala, saya lihat fenomena kesurupan, kerasukan. Ada seorang cewek awalnya, teman seangkatan saya, yang kemudian dia kesurupan. Dan aneh bagi saya waktu itu teman-teman. Bahkan kalau dia kesurupan itu bahasanya nyeleneh, saya pun nggak tahu apa yang dia omongin gitu. Dan juga saya melihat bagaimana senior saya itu mengobati saat teman saya itu kesurupan, dan beberapa tokoh ya, beberapa orang pintar katanya dalam tanda kutip di desa itu. Nah semenjak saat itu teman-teman, saya sangat penasaran dengan dunia mistis, dengan dunia horor seperti itu. Bahkan saya suka, waktu itu masih zaman kaset ya, kaset pita gitu. Saya suka membeli kaset-kaset yang ada proses ruqyahnya gitu. Terus kemudian saya pengen baca buku-buku yang berhubungan dengan dunia jin, dan kebetulan waktu itu saya baca buku Muhammad Isa Daud, Dialog dengan Jin Muslim. Dan terus terang saya sangat penasaran dengan dunia jin. Bahkan teman-teman, dalam hati saya itu terus bergumam, bahkan di setiap waktu saya pengen punya kemampuan spiritual seperti itu, mampu mengobati orang yang kesurupan, mampu menangani orang yang kesurupan, dan pengen gitu bisa berinteraksi dengan dunia jin ya. Sangat penasaran banget, karena intensitas saya dan keinginan saya yang sangat besar mungkin ya teman-teman. Akhirnya hal itu terbawa pada mimpi saya, beberapa kali mimpi, 3 atau 4 kali kalau nggak salah. Jadi dalam mimpi saya itu ada sebuah kejadian, saya berhadapan dengan situasi yang sangat membuat saya terancam gitu. Kemudian saya membacakan beberapa ayat, tapi sesuatu yang mengancam itu dalam beberapa sosok yang mengancam saya tidak juga pergi, tidak juga lari gitu. Hingga akhirnya saya dipandu untuk membacakan sebuah kalimat itu, zikir yang hanya saya kenal sebagai kalimat zikir teman-teman. Saya membacakan kalimat itu, akhirnya sosok yang mungkin saja dia adalah sosok jinnya pergi, lari terbirit-birit, kalah gitu. 3 atau 4 kali gitu saya mimpi model mimpi yang sama, dan diarahkan saya dipandu untuk mengucapkan zikir ini. Hingga tiba satu saat teman-teman, waktu itu saya sudah masuk ke semester 3, dan kebetulan agendanya adalah penerimaan mahasiswa baru kita di jurusan, dan kebetulan saya waktu kuliah itu jurusan fisika. Jadi kali ini kegiatan kita buat di daerah Kabupaten Gorontalo, di Desa Molopatodu namanya. Hingga pada suatu malam
terjadilah fenomena kerasukan massal, kesurupan massal, teman-teman. Waktu itu saya bareng teman-teman, bareng senior-senior saya itu berkumpul. Kita praktis nggak tahu mau buat apa lagi, teman-teman. Mau hubungi siapa gitu ya yang bisa nanganin orang yang kesurupan. Yang kebetulan senior saya yang pernah nanganin orang kesurupan itu nggak hadir gitu sama-sama kita di tempat itu. Kita bingung saat itu mau manggil siapa, nggak tahu. Akhirnya Kak Zulkarnain namanya, senior saya, dia menyarankan untuk kita sholat tahajud, sholat lail, ya teman-teman. Nah, situasi malam itu sangat mencekam. Longlongan anjing ya, itu saling bersahutan, sangat mencekam. Bahkan teman-teman, pada saat kita mau sholat, menurut pengamatan saya ya teman-teman, hampir nggak ada yang wudhu pakai air gitu. Kan ceritanya sumurnya kan di belakang rumah. Di belakang rumah itu, di belakang camp kita, tempat kita nginap pada saat kegiatan, itu sudah langsung hutan. Jadi sumur terus hutan gitu. Sedangkan longlongan anjing itu kedengarannya saling bersahutan itu di belakang rumah kita, di belakang penginapan kita. Jadi memang semua pada takut, tegang gitu. Nggak ada yang berani. Bahkan saya sendiri teman-teman waktu itu cuman pakai tayamum untuk mau sholat lail. Saya nggak tahu ya, saya nggak merhatiin teman senior-senior saya. Cuman yang pasti teman-teman, beberapa teman saya dan teman-teman itu cuman pakai tayamum aja. Karena memang gimana ya? Memang takut, sangat takut. Ketakutan kita. Akhirnya sudah, kita kemudian menuju ke aula kantor desa. Kita sholat lail di situ. Nah, jadi sholat lailnya pas sudah selesai sholat lail dan kita berdoa supaya adik-adik mahasiswa baru itu bisa diberikan kesembuhan. Habis berdoa, si senior saya Kak Zulkarnain itu minta supaya kita berzikir. Kemudian kita membaca zikir dipandu sama Kak Zul. Jadi kalimatnya ini kemudian dipandu. Akhirnya teman-teman, tiba pada kalimat zikir yang sempat saya mimpi, yang diajarkan saya pada saat mimpi itu. Saya kemudian terbaring gitu. Tapi dalam keadaan sadar, teman-teman. Saya kemudian terbaring. Ketika Kak Zul mengarahkan semua kita untuk kalimat zikir yang lain, suara saya agak meninggi, yang kebetulan teman-teman nangkap bahwa saya tidak ingin kalimat itu diganti. Biar aja kalimat zikir itu. Mereka memahami seperti itu kayaknya. Tapi teman-teman, saya sudah mulai janggal, saya rasa gitu, teman-teman. Nah, setelah proses itu, proses zikir, saya kemudian berdiri, teman-teman. Saya berdiri, tapi itu di luar dari keinginan saya ya, seperti ada sesuatu yang menggunakan tubuh saya ini. Saya berdiri, kan kita waktu kita sholat, pintu masuk itu kita tutup semua. Nah, pada saat saya berdiri kemudian saya membuka pintu, itu jangkrik langsung ribut ya. Lalu tangan saya itu mengarahkan di luar seperti gini, teman-teman, dan akhirnya reda suara jangkrik. Nah, saya kemudian, tapi terus terang saat itu saya tetap mengendalikan kesadaran saya, teman-teman. Bahkan ketika saya khawatir jangan saya nanti kesurupan atau dirasuki, saya menghafal rumus-rumus fisika dan alhamdulillah masih kehafal. Sehingga kesimpulan saya bahwa alhamdulillah saya masih sadar gitu. Cuma memang raga saya, tubuh saya ini di luar dari kendali saya untuk menggunakan itu secara sendiri ya.
Saya kemudian berjalan mengarah ke penginapan tempat adik-adik mahasiswa itu dikumpul. Jadi semua yang kerasukan, yang kesurupan seperti itu adalah adik-adik perempuan gitu. Jadi saya ngetuk pintu, kan ada sebagian senior saya yang jagain mereka, baik yang perempuan maupun yang laki-laki, yang jagain adik-adik mahasiswa. Nah, saat saya ngetuk pintu, kemudian di belakang saya kan jalan raya, ada mobil berhenti gitu, dia ngerem. Nah, ngerem itu kan lampu remnya yang di belakang itu kan menyala gitu. Saya lihat ke belakang, saya nunjuk, tapi terus terang itu masih dalam keadaan kesadaran saya masih ngontrol gitu. Tapi memang benar-benar saya merasakan ada sesuatu yang agak berat di kepala, seperti ada yang menguasai tubuh saya. Saya nunjuk gitu, saya nunjuk merah, saya bilang merah. Akhirnya saya jatuh. Nah, sehingga pada saat itu juga saya berpikir, oh berarti saya ini nggak bisa melihat warna merah, ya. Kalau saya lihat warna merah pasti saya seperti ini. Akhirnya mereka matiin lampunya, lampu mobilnya gitu. Ya, saya dibukain pintu, saya masuk, dan tapi saya sangat sadar saya menggunakan kalimat zikir itu untuk mengobati teman-teman adik-adik mahasiswa baru yang kesurupan. Jadi sekitar 11 sampai 12 orang itu dikumpul dalam satu tempat di ruang, di sebuah ruangan gitu. Dan teman-teman, saat itu juga ketika saya berdiri, kan mereka berbaring semua, pada berbaring semua. Yang awal itu mereka berteriak keras ya, berteriak besar gitu. Kemudian disahuti oleh ulong-ulongan anjing, memang sangat mencekam. Saya awal itu saya rasa itu sangat mencekam, sangat menegangkan kondisi saat itu. Di dalam rumah saya merasakan, dan kita semua itu merasakan bagaimana angin itu berhembus kencang sekali dalam rumah. Bayangkan dalam rumah ya teman-teman. Dan angin itu yang kena ke badan saya itu terasa seperti pasir ya, kasar rasanya. Jadi kayak seseorang yang mau menghambur pasir ke saya gitu. Jadi anginnya terasa seperti itu, terasa kasar. Tapi saya mengarahkan dia dengan model gimana ya, tangan saya ngangkat seperti itu, yang pasti itu di luar kontrol saya untuk menggunakan tubuh saya. Nah, besoknya pas kita ada kegiatan lain gitu, ada kegiatan lagi untuk mahasiswa baru memang. Selepas mereka pada saat ya sekitar jam 10 pagi, saat mereka selesai kegiatan, akhirnya mereka terkena apa ya, kerasukan lagi, kesurupan lagi. Mereka dipanggil lagi, dikumpul mereka di dalam satu ruang. Oh iya, benar-benar mereka belum sampai kesurupan. Cuman mereka yang semalam itu kesurupan, kerasukan itu dipanggil lagi, dikumpul. Dan salah satu senior saya itu mengundang beberapa orang pintar, ada sekitar 3 atau 4 orang gitu. Mereka datang untuk memberikan pengobatan terhadap mereka yang kena kerasukan, kesurupan. Lalu dibuatlah obat gitu, air yang ditaruh di dalam loyang, kemudian ada bunga, daun gitu. Kalau orang Gorontalo bilang peluhungo, ditaruh di dalam loyang, kemudian dibacakan apel. Kemudian satu-satu dipanggil, lalu kemudian ditetes di mata. Pas ditetes di mata itu mereka langsung kelepak-kelepak ya, langsung kerasukan, berteriak besar, berteriak keras. Semua 11 sampai 12 orang. Dan mereka mencoba mengobati, akhirnya tidak bisa. Saat kondisi itu teman-teman, sebelumnya saya sadar yang rasanya berat di kepala ini udah langsung plong. Tapi ketika kondisi itu lagi terjadi, langsung terasa berat lagi di kepala saya. Jadi ada sesuatu yang memang kayaknya menggunakan tubuh saya teman-teman. Saya kemudian mengobati adik-adik mahasiswa yang saat itu kesurupan, dan alhamdulillah sembuh saat itu ya. Nah
sudah. Jadi pada waktu siang aman, sore aman, pas udah mau kita ada kegiatan seni malam hari habis sholat isya, tiba-tiba yang 11 itu kerasukan lagi, kesurupan lagi teman-teman. Saya di luar, saya masih ngobrol bercengkrama dengan teman-teman, dan kondisi saat itu saya plong, gak seperti ketika saya something yang terkena itu ditunggangi. Ketika mereka kerasukan, saya merasakan sesuatu di luar gitu. Seperti ada tanda ke saya. Saya masuk teman-teman. Tapi saya lihat gini, mereka ngundang seorang kakek yang katanya orang situ, si kakek adalah termasuk orang pintar dan sering menangani masalah-masalah seperti itu. Saya tidak langsung nimbrung sama si kakek, saya belok masuk kamar. Tapi benar-benar langsung sesuatu yang agak berat di kepala itu saya rasa. Saya langsung baring. Gimana waktu itu saya pikir, gimana supaya yang di kepala ini keluar gitu. Dia langsung ninggalin tubuh saya. Tapi nggak bisa. Akhirnya saya dipaksa harus duduk di dekat si kakek. Saya bilang gini sama si kakek pas saya duduk di samping teman-teman. Jadi kalau kita manggilnya kan opa, opa. Jadi bahasa kita ya, opa, tolong akang pak kita, tolong akang pak kita, kiapa kita ini opa. Maksudnya tolong saya, kek tolong saya. Kenapa dengan saya? Kenapa saya seperti ini? Jadi dia di sebelah kiri saya teman-teman. Pas saya bilang gitu ke dia, dia langsung mijit gitu. Dipencet gini seperti ini, kelingking, bagian kelingking saya, langsung tiba-tiba langsung plong, langsung ringan kepala saya. Tapi sekitar 5 menit 5 detik kemudian langsung lagi kembali kondisi saya. Itu si kakek tadi itu langsung berdiri, langsung pulang. Saya nggak tahu ya kenapa dia langsung berdiri, langsung pulang. Saya nangkap saat itu teman-teman, mungkin si dia yang ada di tubuh saya itu ingin membuktikan bahwa dia ini nggak bisa dikeluarin bahkan oleh si kakek yang katanya jago gitu, yang katanya pintar. Akhirnya saya coba ngobatin, dan alhamdulillah itu teman-teman, mereka reda ya. Jadi kan mereka ada 11 orang di sini, 11 atau 12 orang kalau nggak salah ya waktu itu teman-teman. Dan adik-adik yang lain yang perempuan itu ada di bagian aula ya, sana ada kegiatan seni. Di sini reda, di sana mulai beraksi lagi teman-teman. Di bagian aula. Jadi teman saya itu manggil, Rik, di sana kesurupan. Saya langsung berdiri, ninggalin mereka yang di sini, teman-teman. Kemudian saya ke aula, gitu. Jadi ke aula itu mereka itu hampir semua kerasukan, teman-teman. Dan itu saya nanganin sendiri dengan kalimat zikir yang diajarkan ke saya waktu saya mimpi 3 atau 4 kali. Kalau saya katakan kalimat ini, mungkin teman-teman sudah sering mengatakan ya, mengucapkannya ya hampir tiap hari. Akhirnya sampai menjelang tengah malam semuanya reda. Alhamdulillah bisa saya tangani. Dan benar-benar waktu itu saya merasakan bagaimana sosok itu menggunakan energi saya. Saya kecapean. Ya saya setelah mereka aman semua, ya saya tertidur pulas. Bahkan mereka nggak berani bangunin saya gitu. Padahal tinggal saya yang belum bangun ya. Tapi memang benar-benar capek.
capek banget ya teman-teman, karena memang dia gunakan energi kita. Sejak saat itu teman-teman, saya bahkan mereka pengen gitu ya teman-teman yang punya masalah kesurupan, kerasukan, mereka pengen saya ngobatin itu, padahal saya sangat malu untuk di labeli orang seperti itu ya teman-teman ya. Dan gimana ya, pokoknya saya nggak mau aja, saya nggak mau di labeli seperti itu. Tapi ketika saya merasakan sesuatu yang janggal, kepala saya agak berat, kemudian penciuman saya itu agak berat, maka saya pastikan ada sesuatu yang mencoba mendekati dan sebagainya. Saya sangat merasakan, tapi saya nggak bisa lihat sosok siapa yang masuk, ya sosok apa yang masuk ke dalam diri saya, atau lihat dengan mata telanjang ini makhluk halus itu saya nggak bisa melihat sama sekali, saya nggak bisa lihat. Nah, jadi itu bertahan lama teman-teman. Bahkan selama saya kuliah itu dia tetap dengan saya. Pas kelar kuliah, saya punya keinginan untuk melepaskan dia dari tubuh saya. Dan saya dipertemukan dengan seorang ustadz, saya bercerita dan saya tahu si ustadz itu bisa memiliki kemampuan dalam ruqyah, dalam pengobatan ruqyah. Saya mencoba untuk konsul ke dia dan dia tawarkan untuk ruqyah dan saya iyakan. Dan hampir 3-4 kali kalau nggak salah dia ruqyah. Itu pun nggak ya sudah mulai mendingan lah, karena bagi saya merasakan kekhawatiran jangan sampai saya ditunggangi oleh jin dalam tubuh saya, kemudian dia bersemayam ke tubuh saya. Dan saya tidak terlalu paham agama ya teman-teman ya, saya bukan seorang ahli agama, tapi saya sangat percaya kita tidak dibenarkan untuk bersekutu, apalagi membuat khadam dari kalangan jin. Nah, itu kekhawatiran yang sering mengkapi saya, sehingga saya memang berkomitmen untuk melepaskan dia dari tubuh saya. Saya nggak pernah tahu ya teman-teman apakah di dalam saya itu jin atau apa, tapi besar asumsi saya bahwa itu adalah jin yang mencoba untuk menggunakan tubuh saya. Oleh karena itu saya berkomitmen untuk melepaskan, walau alam saya pun nggak tahu apakah memang udah keluar semuanya, dan saya nggak tahu berapa sosok yang menggunakan tubuh saya itu, yang masuk ke dalam tubuh saya nggak tahu berapa jumlahnya. Cuma saya berupaya untuk melepaskan teman. Jadi itu pengalaman saya ketika saya dirasuki oleh sosok yang saya pun nggak tahu dia sosoknya seperti apa, penampilannya seperti gimana, saya nggak pernah tahu, nggak pernah ngelihat ya dengan mata telanjang saya. Saya cuma bisa merasakan kehadirannya, atau bahkan merasakan kehadiran makhluk-makhluk di sekitar ketika ada gitu. Saya bisa merasakan saat itu teman-teman. Pasca saya di ruqyah, hal itu sudah mulai hilang gitu ya, tidak setajam seperti awal sebelum saya di ruqyah 3 atau 4 kali itu tidak. Demikian cerita yang dapat saya bagi buat teman-teman semua, pengalaman spiritual saya. Dan mudah-mudahan tidak akan pernah lagi datang ya hal-hal semacam itu pada diri saya. Walaupun sebelumnya saya berangkat dari keingintahuan yang sangat besar dan ingin, bahkan teman-teman saat itu ingin menjelajahi dunia jin. Awalnya ya saya masih sangat muda, keingintahuan saya sangat besar, sangat tinggi sekali teman-teman. Demikian yang dapat saya bagi teman-teman buat Anda semua, dan insyaallah kita akan ketemu lagi di pertemuan yang datang tentunya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.